saya Rahmi Sabri dengan NIM 2622038. Perkenalkan, nama saya Alsir Jana dengan NIM 2622005. Ini akan mempresentasikan materi kelompok kami tentang konsep dasar konseling karir di SLTP. Konseling karir di SLTP. Konseling karir di sekolah lanjutan mengenal persoalan pemilihan sekolah lanjutan atas yang akan dimasuki dan memilih jurusan-jurusan di sekolah lanjutan atas. Merupakan persoalan penting. Ada beberapa karakteristik SLTP yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan konseling karir di antaranya. 1. Siswa berusia antara 12, 13, sampai 15, 16 tahun. 2. Tugas-tugas pokok perkembangan harus dicapai. 3. Perkembangan kemampuan berpikir anak sudah mencapai pada tahap operasional formal. 4. Konsep dasar mulai berkembang. 5. Berada pada tahap perkembangan remaja. Menurut Desmita, karakteristik siswa SLTP yaitu 1. Terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. 2. Mulai timbulnya ciri-ciri seks sekunder. 3. Kecenderungan ambivalensi serta keinginan menyendiri. 4. Senang membandingkan kaedah-kaedah. 5. Reaksi dan ekspresi emosi masih labil. Tujuan konseling karir di SLTP: yang pertama, memahami lebih tepat tentang keadaan dan kemampuan diri para siswa. Yang kedua, membina kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada pada diri siswa. Ketiga, mengenai berbagai jenis pekerjaan. Yang keempat, mengenai berbagai jenis sekolah lanjutan tingkatan menengah atas. Kelima, memberi penghargaan yang objektif dan sehat terhadap dunia kerja. Tujuan konseling karir di SLTP lainnya adalah: yang pertama, siswa dapat membedakan sifat-sifat dirinya, minat, nilai-nilai, kemampuan, dan ciri kepribadian. Kedua, siswa dapat membedakan antara beberapa bidang operasional secara luas. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi berbagai bidang pendidikan yang tersedia baik di waktu yang dekat maupun di masa depan yang lebih jauh, sifat dan tujuan masing-masing. Materi-materi bimbingan karir siswa SLTP. 1. Pengenalan konsep diri berkenaan dengan bakat dan kecenderungan pilihan karir atau jabatan serta arah pengembangan karir. Yang kedua, pengenalan bimbingan karir khususnya berkenaan dengan pilihan kerjaan. Yang ketiga, orientasi dari informasi, jabatan, dan usaha untuk memperoleh penghasilan. Yang keempat, pengenalan berbagai jenis lapangan pekerjaan yang dapat dimasuki selama SLTP. Yang kelima, orientasi dan informasi pendekatan menengah sesuai dengan cita-cita melanjutkan pendidikan dan pengembangan karir. Selanjutnya, teknik-teknik konseling karir di SLTP. Yang pertama itu kurikulum institution. Yang pertama, bagi siswa ke dalam kelompok kecil, kemudian dorong mereka untuk berkompetisi menyebutkan nama-nama pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang paling banyak. Yang kedua, memberikan daftar kegiatan seperti hobi dan olahraga. Seluruh jiwa membedakan antara kegiatan mana yang membutuhkan keterampilan pribadi, mana yang bukan. Yang selanjutnya, ajarkan siswa tentang kebiasaan belajar yang baik dan hubungan dengan kebiasaan kerja yang baik. Yang selanjutnya, tugaskan siswa mencari lowongan kerja yang diiklankan di koran untuk mengidentifikasi land making and acquisition career information. Yang A, rekam wawancara simulasi antara konselor dan siswa yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau beberapa aspeknya. Yang B, melalui konseling individu dan kelompok, tugaskan siswa untuk mengembangkan yang digunakan dalam mengeksplorasi pekerjaan. Yang menggambarkan wanita sedang melakukan beragam pekerjaan dan pria dalam pekerjaan sebagai pegawai, sekretaris, dan lain-lainnya. Yang D, tugaskan siswa menuliskan 10 pekerjaan yang memerlukan keterampilan sosialisasi. Selanjutnya, teori-teori yang relevan pada usia SLTP. Yang pertama yaitu teori Gilbert mempunyai 3 unsur, yaitu proses bahwa pilihan pekerjaan, suatu proses revisibilitas bahwa pilihan pekerjaan itu tidak bisa diubah atau dibalik. Teori ini dibagi beberapa masa, yaitu masa tentatif usia rentang kurang lebih 11-18 tahun, yaitu tahap minat kapasitas
Nilai dan transisi. Masa realistik adalah masa usia anak mengikuti kuliah atau mulai bekerja, yaitu bertahap eksplorasi, kristalisasi, dan spesifikasi. Yang kedua yaitu teori super. Menurut Super, salah satu faktor yang mempengaruhi kematangan karir individu yaitu konsep diri. Konsep diri terbentuk melalui sosialisasi, pengalaman, dan pembelajaran interaktif. Ditambah kesadaran diri, pada teori Super mengembangkan konsep diri vokasional yang jelas dan stabil, menggambarkan pilihannya pada bidang pekerjaan sesuai tingkat kemampuannya. Selanjutnya, leaflet informasi karir dan survei ke lapangan. Menjabarkan mengenai berbagai informasi yang ada yang bergerak di bidang pelayanan dan pendidikan. Menerbitkan seri toko dan majalah yang memuat informasi tentang dunia pekerjaan. Survei lapangan juga dapat dilakukan dengan observasi agar dapat membantu dalam menemukan pilihan kelanjutan sesuai dengan peserta didik. Dapat juga melalui wawancara untuk menggali informasi tambahan terkait dalam merencanakan karir.